Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk pada tema 1, subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran yang ketiga. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Anak-anak, sekarang di hadapan kalian ada lambang-lambang dari sila Pancasila. Untuk sila yang pertama itu lambangnya adalah bintang. Nah, sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Dan untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Selanjutnya, sila yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala benteng. Dan sila yang kelima, sila yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang pertama itu adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa dari sila yang pertama. Nilai yang terkandung di dalam sila ini mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya, untuk nilai yang terkandung di dalam sila kedua itu adalah kita harus menjunjung tinggi nilai persamaan derajat antar manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa. Untuk sila yang ketiga itu, nilai yang terkandung di dalamnya adalah menunjukkan rasa cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Dan untuk nilai yang terkandung di dalam sila keempat adalah mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian di sila kelima itu terkandung nilai menghormati hak dan kerja keras orang lain. Penerapan dari nilai-nilai sila pertama itu sesuai dengan namanya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk contohnya seperti pada gambar berikut ini. Dari gambar berikut ini adalah bagian dari contoh penerapan nilai-nilai sila pertama, yaitu menghormati agama satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Kemudian untuk contoh penerapan dari nilai-nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, seperti pada gambar berikut ini. Penerapannya itu dengan cara mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, contoh penerapan dari nilai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Contohnya itu adalah bergotong royong antar warga, seperti bergotong royong untuk membangun masjid, bergotong royong untuk membersihkan daerah-daerah sekitar, seperti itu ya. Contoh penerapan dari nilai-nilai sila keempat itu seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti yang kita ketahui, bunyi dari sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya itu adalah bermusyawarah. Bermusyawarah ini mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Selanjutnya, contoh penerapan dari nilai-nilai sila kelima. Seperti yang kita ketahui, nilai sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi contohnya itu seperti menghormati hak orang lain atau menolong dan menghargai hak orang lain. Nah, contohnya itu banyak sekali di sekitar kita yang bisa kita terapkan ya.
Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada peta kondisi geografis negara Indonesia. Indonesia itu sangat luas, terbentang dari barat sampai timur, Sabang sampai Merauke. Indonesia juga dikelilingi oleh pulau-pulau besar seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua. Dan Indonesia juga banyak sekali beragam suku, bangsa, dan budaya. Letak Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis itu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Maksudnya itu wilayah Indonesia ini diapit atau berbatasan dengan negara apa, samudera apa, seperti itu. Kemudian letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera. Nah, jadi benua yang mengapit Indonesia itu ada benua Asia dan benua Australia. Sedangkan samuderanya ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak astronomis itu adalah letak wilayah dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, untuk lebih memahaminya kalian bisa melihatnya dari peta atau atlas. Peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, coba perhatikan gambar ini. Yang mana yang dikatakan garis bujur dan garis lintang. Oke, untuk garis bujur itu yang ini. Nah, dari atas ke bawah itu adalah garis bujur. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Garis bujur Indonesia terletak 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Untuk garis lintangnya itu adalah yang ini. Nah, itu disebut sebagai garis lintang. Garis lintang itu adalah garis yang membagi bumi menjadi dua, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Garis lintang Indonesia terletak di 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan. Untuk bagian utaranya itu yang di atas ini, bagian utaranya. Yang di bagian selatan, bagian bawah. Untuk bagian kiri itu disebut bagian barat dan bagian kanan disebut bagian timur. Atau kalian bisa lihat di mata angin seperti pada gambar ini di bawah ini. U itu utara, S itu selatan, B itu barat, dan T itu timur. Nah, untuk tugasnya adalah membuat denah atau peta wilayah tempat tinggal seperti gambar berikut ini. Nah, kalian buat di buku latihan kalian ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.